fatonah itu ya mempunyai pengurus-pengurus, mempunyai inisiatif, mempunyai saran, mempunyai ijtihad yang baik untuk kelancaran. Nah, untuk kelancaran di dalam meratapi 5 bab, termasuk pelaksanaan itu ya harus dengan fatonah. Nah, bitonah itu ya menutupi atau menyembunyikan, tidak membicarakan hal-hal yang tidak manfaat atau ya membahayakan. Nah, maka ya harus tetap bitonah. Contohnya seperti sholat Jumatan. Sholat Jumatan itu kalau di sini ya tidak apa-apa, di Jawa sini, di Indonesia. Tapi kalau di Malaysia itu termasuk bitonah itu. Karena kalau Jumatan sembarangan bisa ditangkap, bisa dituntut. Karena masjid yang harus dibuat Jumatan harus masjid yang sudah diresmikan oleh kerajaan. Dan imamnya ya yang sudah mendapat tauliyah atau izin dari kerajaan. Lah sedangkan di sini di Indonesia ya Jumatan di mana saja tidak diurus. Nah, maka kalau di Indonesia ya tidak bitonah itu. Tapi kalau di Malaysia Jumatan termasuk bitonah. Maka Jumatan ya terus bersembunyi. Nah, maka ya ada juga di sana Jumatan ya mungkin bisa ngumpul sampai 100 sampai 200 orang, tapi ya di ruko tingkat 3, kanan kirinya pasar atau ya rukonya Cina. Nah, ditutup rapat, jendela semua ditutup. Nah, terus pakai lampu, pakai AC lah, itu bisa untuk Jumatan lah. Itu ya berhasil ya, masih bisa dilaksanakan. Nah, itu. Nah, itu termasuk bitonah. Nah, untuk melaksanakan begitu itu cara fatonahnya para pengurus lah. Jadi fatonah bitonah itu untuk pelaksanaan supaya bisa terlaksana tapi ya bisa aman dan lancar. Nah, itu namanya fatonah bitonah. Budi luhur, budi yang baik. Nah, itu. Nah, maka supaya kita diusahakan berbudi luhur. Nah, budi luhur itu yaitu baik dengan terutama keluar. Kalau ke dalam itu namanya ya kerukunan. Jadi kalau baik ke dalam itu namanya ya kerukunan, tapi kalau baik keluar itu namanya budi luhur. Nah, budi luhur itu memang ada dalilnya. Selain dalil yang itu ada juga man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu. Barang siapa yang percaya Allah dan hari akhir, maksudnya ya dengan adanya kiamat, adanya kubur, adanya surga neraka, itu supaya jangan sampai menyakitkan tetangganya. Menyakitkan aja tidak boleh. Nah, maka itulah supaya dipraktekkan di dalam jamaah. Jadi orang-orang jamaah yang bertempat dimanapun ya supaya baik dengan tetangga, kanan kiri, muka belakang dan seterusnya, itu supaya baik. Nah, sehingga keberadaan orang jamaah di situ tidak membuat resah atau tidak meresahkan, nah, malah menguntungkan. Nah, itulah sebagai budi luhur kita. Nah, dari tokoh-tokoh jamaah, pengurus atau mubalik atau keimaman, nah supaya juga baik dengan sesuai dengan jajarannya, baik dengan jajarannya. Nah, termasuk tokoh-tokoh masyarakat, pengurus-pengurus masjid-masjid luar itu, pengurus gereja, tokoh-tokoh Kristen, tokoh Buddha, tokoh Hindu, nah, tokoh masyarakat yang tidak beragama pun ya harus baik sesama tokoh, nah, sama jamaah, sama pengurus jamaah. Nah,
sehingga keberadaan jamaah dimanapun ya tidak membuat resah pada masyarakat, baik tingkat bawah maupun tingkat tokoh-tokoh yang ada di desa, di kampung, di mana saja. Nah, dan juga dari organisasi sesuai dengan jajarannya, yaitu PAC, PC, dan DPD 2, DPD 1, ya, supaya bisa baik, berbudi baik dengan jajarannya, nah, sehingga keberadaan jamaah itu diketahui. Yang sebagai orang jamaah biasa, budi pekerjaannya ya baik, nah terus diperkenalkan atau ditunjukkan kepada tokoh-tokoh itu ya baik lah. Nah, maka kebaikan ini ya terus supaya dibina, sehingga keberadaan orang jamaah dimanapun tetap baik. Nah, sekarang ini ada juga Senkom. Nah, Senkom itu ya sebab berbuat baik dengan sesuai dengan jajarannya. Nah, jajarannya ya termasuk keamanan-keamanan setempat, keamanan desa, keamanan lingkungan. Nah, itu ya supaya terus bisa berhubungan dengan baik. Nah, atau termasuk hansip, polisi, atau ya Koramil. Nah, itu ya supaya terus bisa berhubungan dengan baik. Nah, sehingga dengan demikian nah, kita bisa lancar, 5 babnya itu bisa lancar. Nah, sekarang ini ada juga yang Asat, Persinas. Nah, itu ya supaya dengan baik dengan jajarannya. Walaupun kita sudah bisa Asat A, nah itu ya jangan sampai sombong, ya tetap berbuat baik sesama pesilat. Nah, itu. Dan ketua-ketuanya Persinas ya baik dengan IPSI ya, di mana berada ya, terus hubungan dengan baik lah. Sehingga keberadaan orang jamaah di kalangan apapun ya mendapat penilaian baik. Nah, karena kita mempunyai niat baik. Jadi di dalam jamaah ini tidak ada niat jelek. Jadi maka di dalam organisasi apapun ya kita harus baik. Nah, sehingga keberadaan orang jamaah dimanapun tetap mendapat penilaian baik. Dulu sudah pernah dimasukkan teks bahwa orang jamaah di mana saja berada supaya menjadi orang baik yang lebih baik, apalagi bisa menjadi tauladan. Nah, ini alhamdulillah ya sudah banyak berhasil. Ya, contohnya ya orang jamaah banyak yang terpilih jadi kepala desa. Nah, itu ya bukan karena kekayaannya, bukan karena kemampuannya titelnya, ya karena kebaikannya itu, baik dengan rakyat, baik dengan tokoh-tokoh, kiai-kiai, akhirnya terpilih karena memang di antara mereka, di antara orang kampung situ, orang kita lebih baik, nah, diketahui kebaikannya, nah, sehingga dipilih. Nah, kalau orang luar ingin jadi kepala desa itu ya harus memakai dana yang banyak. Nah, dengan orang jamaah budi luhur, nah, bisa baik, nah, itu berhasil. Nah, maka kebaikan inilah supaya terus dijaga orang jamaah supaya di mana saja tetap berbudi luhur, luhuring budi karena Allah. Itu di dalam jamaah ya terus berlaku. Sehingga dengan cara berbudi luhur, dengan cara fatonah-bitonah ini, orang jamaah bisa berkembang di mana saja berada. Di Indonesia, di Singapura, di Malaysia, di luar negeri, di Australia, di Amerika, di Eropa, terus
Nah, di Mekah, di Saudi Arabia pun di sana juga berkembang. Nah, karena kita juga terus fatonah bitonah, budi luhur. Nah, itu. Jadi usaha kita ini berhasil karena kita ini mendapat mempunyai tanggung jawab meramut orang banyak, sehingga ramutan kita ini supaya merasa senang, merasa lancar, merasa nyaman lah dengan cara begini ini. Nah, jadi orang jamaah dengan diramut cara begini ini ya alhamdulillah bisa lancar, tidak ada yang merasa berat. Nah, itu di mana saja berada tidak merasa berat karena ibadahnya ya lancar, ngajinya lancar, ya terutama 5 babnya itu semua bisa lancar. Gitu. Nah, maka terus kita laksanakan dengan cara fatonah, bitonah, ya, budi luhur, luhuring budi karena Allah. Gitu.